Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi memahami agama sebagai moral, akhlak mulia dalam kehidupan. Yang tercantum nama anggota kelompok yaitu Fuad Hashim Al-Khudlori, Jasmine Indira, Nur Saadah, Fatrunada Salsabila, dan Aulia Rahma Nur Indriani. Submateri yang akan dibacakan pada hari ini yaitu makna agama, kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama, aspek-aspek ajaran agama, sumber-sumber ajaran agama, cara mempelajari agama, dan kesimpulan. Materi yang pertama yaitu makna agama. Agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai dengan menjalankan syariat agama itu hanya dapat terlaksana dengan akhlak yang baik, terutama dalam ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan suatu agama yang santun karena dalam Islam menjunjung tinggi pentingnya etika moral dan akhlak. Moral yang sempurna itu jika dapat memahami agama Islam tersebut. Sedangkan akhlak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena mencakup segala tingkah laku, tabiat, dan karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan sang Khalik atau sesama makhluk. Tanpa adanya moral dan akhlak mulia, manusia tidak dapat hidup dengan damai. Materi yang kedua, kesempurnaan dan karakteristik agama Islam. Yang pertama, bersumber dari wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, berhubungan erat dengan aspek akidah dan syariah. Yang ketiga, bersifat universal. Yang keempat, bersifat komprehensif atau menyeluruh. Yang kelima, bersifat tawazun atau keseimbangan. Yang keenam, bersifat positif dan optimis. Yang ketujuh, sesuai dengan fitrah. Islam datang dengan membawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena agama Islam datang dari Allah, sedangkan manusia dengan segala macam fitrahnya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat At-Tin ayat 45. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu bersih dan cenderung kepada hal-hal yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh hadis Nabi SAW, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci Islam, maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang ketiga adalah aspek-aspek ajaran agama Islam. Menurut Ustadz Ardiansah Asri Hussein LCMA, dalam agama Islam terdapat 3 ajaran mendasar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang harus diamalkan dan direalisasikan dalam kehidupan setiap muslim. 3 hal itu adalah iman atau akidah, Islam atau syariat, dan ihsan atau akhlak. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain, harus diamalkan secara bersamaan, tidak bisa diabaikan salah satunya atau ketiganya. Tidaklah sempurna keimanan seorang muslim sehingga ketiga aspek ini diterapkan dalam kehidupannya. Demikian pula keterkaitan keduanya dengan aspek akhlak. Syariat sholat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan sejatinya akan mengantarkan seorang muslim kepada akhlak yang mulia. Karena ibadah yang dijalankan dengan benar dan penuh keikhlasan akan membuahkan budi pekerti yang mulia. Seperti pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
Akidah. Akidah berakar dari kata akoda, yakidu, akidatan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Secara istilah, akidah adalah iman yang teguh dan tertancap kuat, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Syariah. Secara harfiah, syariah berarti jalan yang harus diikuti. Secara istilah, syariah adalah aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Akhlak. Secara umum, akhlak adalah suatu sifat atau perangai yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dari tindakan dan perbuatan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sumber-sumber ajaran agama Islam. Menurut informasi Al-Quran, yang pertama, Al-Quran menjadi dasar kembali pemecahan masalah. Menurut Quran Surah An-Nisa ayat 59, bahwa ketika ada suatu permasalahan atau perbedaan pendapat, maka Allah memerintahkan untuk kembali kepada apa yang disampaikan kepada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai dasar pengetahuan. Menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 52, Al-Quran menjadi dasar pengetahuan yang Allah sampaikan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penerang jalan kehidupan. Menurut Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16, Al-Quran akan mengeluarkan dari gelap gulita atau keterpurukan, kejahilian manusia ke jalan yang lebih selamat dan memberikan hikmah dalam hidup. Yang keempat, memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Menurut Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai risalah Allah. Menurut informasi hadis, yang pertama, Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, ditunjukkan bahwa Al-Quran sebagai sumber pokok, kemudian diikuti Sunnah sebagai rujukan kedua, dan yang terakhir adalah Ijtihad. Yang kedua, Sunnah Rasul adalah pegangan kebenaran. Hal tersebut karena Rasul sebagai penyampai risalah Islam dan juga penyampai wahyu. Yang ketiga, berpegang pada Sunnah Rasul dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Menurut hadis riwayat Abu Daud, berpegang pada sunnah Rasul juga pada sunnah Khulafaur Rasyidin adalah sebagai sumber ajaran Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kelima, cara mempelajari ajaran agama Islam. Anjir. Satu, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 2. Islam harus dipelajari secara menyeluruh. 3. Islam harus dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh ulama besar, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. 4. Kesalahan sementara orang mempelajari Islam bukan agama yang dipelajari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.